Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sesaat lagi, Damasoka akan menghabisi Munding Wirya. Tiba-tiba saja muncul seseorang memapak serangan Damasoka. Siapakah sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tangan kirinya masih merangkul pinggang Camparenik. Sebelum tubuh Damasoka mencium tanah, pada saat itulah pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro Sableng datang menyapu. Damasoka terbanting ke tanah. Camparenik lepas dari rangkulannya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Damasoka amblas ke tanah sedalam beberapa senti. Tubuhnya dan juga tubuh Camparenik hangus hitam. Nyawanya lepas meninggalkan badan. Wiro mengatur jalan darah serta pernafasannya dengan cepat. Saat dia memandang berkeliling, dilihatnya Munding Wirya menggeletak di antara puing-puing pondok. Di sampingnya bersimpuh gadis cilik itu. Wiro cepat mendatangi si orang tua. Dalam keadaan megap-megap, begitu Munding Wirya masih bisa sunggingkan senyum dan memuji. "Kau hebat, Wiro. Hebat sekali. Tak percuma kau jadi murid Sinto Gendeng. Hatiku puas sebelum menutup mata aku. Masih sempat menyaksikan kematian dua manusia itu." Wiro Sableng meraba dada Munding Wirya. Dada itu terasa panas. Sewaktu disibakannya pakaian si orang tua, kelihatanlah kulit dadanya kuning pekat sedang tulang dada melesak ke dalam. Beberapa iga jelas kelihatan patah. Pendekar kita segera alirkan tenaga dalam ke dada Munding Wirya. "Tak usah, Wiro, jangan," kata Munding Wirya perlahan dengan senyum masih di bibir. "Aku sudah mendapat firasat bahwa umurku cukup sampai di sini." "Telan obat ini," kata Wiro tanpa pedulikan ucapan Munding Wirya. Orang tua itu menggeleng. Sepasang matanya semakin menyipit dan kabur. "Kehendak Tuhan segera akan berlaku atas diriku. Satu permintaanku padamu, bawalah Mawar pada Citra Karsa. Maksudku untuk mengambil yang jadi murid tidak kesampaian. Biar Citra Karsa yang melanjutkan. Aku, Wiro, kurasa. Ucapan Munding Wirya cuma sampai di situ. Nafasnya meninggalkan jasad. Orang tua ini menghembuskan napas penghabisan dengan senyum masih membayang di bibirnya. Gadis kecil di sampingnya menangis terisak-isak. Pada K212, Wiro Sableng menghela napas panjang. Sampai saat itu, telah puluhan kali dia melihat manusia-manusia meregang nyawa. Ada yang secara baik-baik, banyak dalam cara mengerikan. Diam-diam dia berpikir, entah kapan pula malaikat maut akan mendatanginya, menagih nyawanya, dan mati. Dulu, hidup ini sunyi dan sepi. Kini indah berseri. Dulu, hidup ini penuh duka derita, kini semarak bercahaya. Betapa tak akan indah, betapa tak akan berseri. Apa yang dicita muncul di mata. Telah datang seorang calon istri. Dulu, hidup ini. Pranata mendadak menghentikan nyanyiannya. Dia berdiri dengan cepat. Sepasang telinganya telah menangkap suara orang berlari di kejauhan. Semak-semak di depannya tersibak.
sesosok tubuh berpakaian putih mendukung tubuh seorang anak kecil muncul. "Amboy, kau datang lagi rambut gondrong. Siapa anak dalam dukunganmu itu?" Ranata berseru. "Ayahmu ada di dalam?" tanya orang yang datang, yaitu Wiro bersama Mawar. Ngaco, ditanya malah bertanya, damprat Ranata. "Mau bikin apa tanya-tanya ayahku segala?" Wiro menahan kegusarannya. Sebelum dia membuka mulut memberi jawaban, dari dalam gubuk mendadak terdengar suara perempuan. "Mawar, adikku!" Seorang gadis yang bukan lain adalah Rati menghambur keluar, merebut Mawar dari dukungan Wiro, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Wiro terharu, sedang Ranata berdiri bingung. Amboy, mengapa calon istriku menangis? Siapa gadis cilik yang ditangisi? Adikmu?" Wajahnya memang hampir sama. Adik calon istriku, ipar. Ya, iparku kalau begitu. Amboy, ipar. Semua yang ada di luar, masuklah ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara Citra Kasa dari dalam gubuk. Amboy, ayo semua masuk, kata Ranata pula. Lalu dia yang pertama kali melompat masuk, menyusul Rati yang mendukung Mawar dan belakangan Wiro. Pendekar ini menjura di hadapan Citra Kasa. Duduklah dan ceritakan apa yang telah terjadi, kata Citra Kasa pula. Semua orang duduk dan memandang pada Wiro Sableng. Sementara pemuda ini mulai menuturkan malapetaka apa yang telah menimpa Munding Wirya di Bukit Gong. Begitulah orang tua, kata Wiro menutup keterangannya. Sebelum menutup mata, Munding Wirya meninggalkan pesan agar membawa adik Rati ke sini, meminta kau mengambilnya sebagai menjadi murid, karena dialah kelak yang bakal menuntut balas terhadap kematian orang tuanya. Setelah berdiam diri sejenak, Citra Kasa baru membuka mulut berikan jawaban. Apa yang dipesankan Munding Wirya adalah satu kewajiban luhur. Jika saja pesan itu tidak lekas sampainya ke sini, mungkin aku sudah lebih dahulu menyuruh Ranata untuk mengobrak-abrik Bang di hutan beludak itu. Sunyi beberapa ketika, tiba-tiba Ranata mendongak ke atas. Citra Kasa bertanya dengan suara keras. Siapa di luar? Dan pendekar 212 dalam kejap itu telah melompat ke pintu. Sekelebat dilihatnya sesosok bayangan hitam tinggi langsing di atas atap gubuk. Wiro cepat mengejar, namun orang itu lenyap dari pemandangan. Betapapun dia menyelidik dengan teliti di sekitar tempat itu, tetap tak berhasil mencari jejak kemana lenyapnya si bayangan hitam tadi. Dengan menduga-duga siapa adanya manusia tersebut, Wiro masuk kembali ke dalam gubuk. Saat itu, dilihatnya Citra Kasa tengah memegang sehelai kertas putih bersama Ranata. Dia membaca serentetan tulisan yang ada di atas kertas itu. Ketika Wiro menghambur keluar gubuk tadi, dari atas atap rumbia melesat segulung kertas yang saat itu tengah dipegang oleh Citra Kasa. Kertas apakah yang di tangan orang tua itu? Demikian Wiro berpikir sambil kembali duduk ke tempatnya semula. Citra Kasa mengangkat kepalanya, memandang tepat-tepat pada Wiro. Hal yang sama dilakukan pula oleh Ranata. Tiba-tiba, pemuda itu melompat dan menari berputar-putar mengelilingi Wiro Sableng. Aku akan sembuh, dan Amboy, Rati, dengarlah, aku akan sembuh dan nanti suamimu bukan orang gila lagi, bukan orang sedeng, bukan orang sinting, bukan orang edan. Wiro memandang Ranata dan Citra Kasa berganti-ganti. Apa-apaan pula ini? Tanya dalam hati. Tiba-tiba Citra Kasa mengulurkan tangannya memegang kertas. Bacalah, kata orang tua ini. Wiro menerima kertas yang diberikan lalu membaca rangkaian tulisan yang tertera di atasnya. Ternyata merupakan sebuah surat yang ditujukan kepadanya dan berbunyi. Wiro muridku, percuma kau menguasai 1001 macam ilmu pengobatan kalau di hatimu tak ada niat untuk mengobati Ranata. Sinto Gendang.
Wiro Sableng tertegun mendelengak. Akankah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 melaksanakan perintah sang guru? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.